misalkan Minitab misalnya ya, yang standar minimal maksudnya yang kita bisa kuasai, yang untuk license-nya. Karena ITS sudah membeli license-nya ya, jadi kita bisa menggunakannya. Nah di situ selain itu ya mungkin bisa yang lain ya. Ada teman-teman yang angkatan sebelum Anda itu misalkan lebih suka Python atau lebih suka Evius dan seterusnya ya, yaitu selera ya, artinya orang beda-beda keinginannya. Cuma secara kurikulum kalau di tempat kita kan menggunakan Minitab dan R atau R Studio-nya ya, gabungan. Nah, paling tidak ketika Anda nanti bekerja, kalau misalkan bidangnya di akuaria, misalkan sebagai akuaris gitu ya, itu banyak menggunakan Excel juga ya. Nah, karena mungkin di perusahaan itu tidak beli software tertentu seperti statistik ya, karena mungkin juga tidak terlalu banyak digunakan ya. Maka fungsi-fungsi bisa kita alihkan ke Excel. Dan untuk pemodelan bisa kita gunakan R misalkan ya. Jadi mungkin yang Anda temui di perusahaan, kalau misalkan komputernya modelnya adalah MS Office ya, itu paling tidak sudah memadai. Gitu. Jadi di Excel itu yang kita optimalkan ya, sehingga kita bisa menggunakan apa yang ada di Excel itu, sehingga eksplorasi kita yang maksimal itu menyebabkan atau mengakibatkan ya solusi yang didapatkan itu optimum juga. Artinya banyak hal bisa kita selesaikan dengan Excel. Nah di sini terkait dengan fungsi ya, fungsi itu merupakan bawaan dari Excel ya. Jadi dia punya reserved word, punya kata tertentu ya yang harus tepat dari sisi karakter atau hurufnya. Salah sedikit kita nggak akan jalan gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk yang 3 hal ini saja ya, yang paling sering digunakan, kemudian statistik ya. Harapannya nanti misalkan kalau ya nanti sejelek-jeleknya ya, kalau misalkan nggak dapat software, Anda bisa kembangkan menggunakan Excel juga, atau manfaatkan fungsi yang ada ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah finansial, karena Anda di akuaria, ya kan. Jadi fungsi-fungsi finance itu harus yang Anda kuasai, ya kan. Jadi paling tidak di statistik ya untuk modeling dan deskriptif dan finansial itu Anda pelajari ya. Yang lainnya tambah-tambahan ya. Karena ada hal yang itu dimasukkan fungsi umum atau kategori yang lain oleh Excel, padahal itu ya masih sering kita gunakan juga. Ya. Baik, kalau dari yang semester kemarin apa yang sudah Anda pelajari? Kalau kemungkinan sering itu pasti dibahas, ya kan? Di statistik apa saja yang dipelajari? Ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, apalagi? Kalau regresi nggak usah ya, kan nanti akan ada mata kuliah sendiri, biar diselesaikan di sana. Ya, apalagi? Audi seperti mau ngomong ini. Apa? Enggak? Enggak apa-apa kalau enggak. Cuma paling median kayak gitu. Oh iya, itu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu kan ada tiga aliran ya. Aliran pertama menggunakan nilainya, aliran kedua menggunakan urutannya, aliran ketiga menggunakan keseringan munculnya. Ya, jadi aliran nilai itu min dan kawan-kawan ya, baik min aritmatik, min geometrik, dan seterusnya itu ya. Kalau alirannya urutan itu median dan alirannya keseringan muncul menggunakan modus ya, atau ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran hanya ada 2 ya, yaitu dari urutan dan dari nilai. Sedangkan dari seringnya muncul tidak ada, karena akan kesulitan untuk mencari ukuran penyebarannya. Kalau dari
dari apa namanya alirannya berdasarkan nilainya, yaitu Anda kenal dengan varians, kemudian standar deviasi dan seterusnya ya. Kalau berdasarkan urutannya Anda kenal dengan apa namanya interkuartil, kuartil, MAD dan seterusnya itu. Nah, itu ya, artinya Anda pahami dulu tentang ya petanya begitu ya, ini ada ukuran pemusatan atau memperkirakan nilai tengahnya data di mana. Ukuran penyebaran bagaimana data menyebar, ya, itu namanya deskriptif ya. Di situ ya. Yang kedua mungkin terkait dengan meringkas data kan gitu ya. Deskriptif ya. Meringkas data itu berarti membuat tabel dan gambar. Kita sudah belajar ya gambar tabel. Nah, kemudian untuk terkait dengan formula berarti fungsi seperti apa namanya sum, average, apalagi dan kawan-kawan itu ya, median, standar deviasi dan seterusnya ya. Itu adalah termasuk deskriptif ya. Kemudian kadang dikenalkan dengan distribusi ya. Itu ada di mata kuliah MedStat ya, distribusi. Ya, distribusi baik distribusi umumnya ada dua saja ya, yaitu discrete sama continue kan gitu ya. Kalau discrete biasanya tekanannya di binomial. Kalau Anda bisa binomial ya hampir yang lain yaitu saja kemungkinan besar ya. Kalau di continue Anda harus kenal dengan normal karena itu hampir semuanya dekat dengan itu. Atau enggak sekitarnya saja ya. T normal untuk ukuran kecil ya, kayak kuadrat, normal kuadrat ya, atau F yaitu kayak kuadrat rasio ya, jadi ke sekitar normal ya. Nah kemudian misalkan juga di situ distribusi itu mungkin tidak sampai ke ini ya, perubahan distribusi ya, transformasi mungkin dikenalkan di random, tapi di sini sayangnya randomnya di uniform ya, tidak ada normal, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau Anda ingin membangkitkan ya pakai aja yang software statistik ya, langsung pakai Excel. Kalau nggak mau susah, kalau mau sedikit susah ya di Excel bisa, tapi Anda harus merubah dulu ya, membuat apa namanya formulanya bagaimana merubah uniform ke normal, tidak bisa langsung. Nah, oke ya. Baik, kalau nggak ada kita langsung ke Excel saja ya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran ke Anda bahwa kita akan belajar paling tidak di 3 hal saja ya. Yaitu terkait dengan statistik, karena nanti mesti ada deskriptif dan pemodelan ketika Anda ketemu data ya. Jadi sekarang era kita kan era data ya. Jadi dengan adanya apa namanya industri 4.0 itu ya, 4.0 sorry, industri 4.0 itu berarti kemampuan Anda untuk mencari data. Ya, jadi, ini sekarang sedang menjadi apa namanya menjadi rajanya gitu ya data. Ya. Kalau dulu kan sempat bermacam-macam ya, mulai dari minyak, gitu ya, kemudian ke teknologi informasi gitu ya. Dari teknologi informasi sekarang gesernya ke data. Ya. Jadi yang menguasai data itu yang menang. Ya. Sehingga kan sudah sejak lama ya Google itu menggratiskan ini apa namanya aplikasinya kan gitu ya. Google menggratiskan aplikasinya diikuti dengan Facebook ya. Karena gratis itu bukan gratis itu harus kita bayar dengan data kita. Jadi kalau Anda menginstal apa namanya suatu aplikasi, maka Anda akan ditanyain nama, alamat, dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian ada pernyataan Anda bersedia untuk dipakai datanya atau datanya dicatat. Nah itu yang dipakai oleh mereka ya sebagai bahan jualan mereka. Ya. Karena data itu yang akan bisa dijual dengan mahal ya. Bukan data secara mentah, tapi dalam apa namanya gambaran globalnya. Teman saya SMA itu kerja di Axiata ya. Dia jadi manajer untuk Asia Tenggara atau apa namanya ya. Saya nggak ingat. Pokoknya sekitar Indonesia lah. Indonesia dan sekitarnya maksudnya. Dia cerita untuk
mendapatkan data ya, bagaimana perilaku pengguna ponsel gitu ya, bukan ponsel, pengguna pengguna data, pengguna apa namanya sih? Pengguna pulsa ya, ya ponsel lah. Orang yang punya ponsel, kemudian bagaimana menggunakan pulsanya, ya. Itu dengan data yang sekitar enggak sampai 100 juta ya jumlah pelanggan ya yang di data itu ya. Kemudian bukan ininya yang penting, tapi informasi yang dia dapatkan. Dia hanya ingin tahu gini, bagaimana orang menggunakan atau mengkonsumsi pulsa ya, menggunakan pulsa itu seperti apa gitu ya. Ternyata memang orang Indonesia itu lebih suka yang membeli dulu baru menggunakan, daripada langganan memakai terus bayar belakang ya. Walaupun harganya sama ya. Dia contohkan misalkan orang-orang yang pulsanya itu setiap bulan untuk telepon itu lebih dari 30.000 ya. Ketika ditawari langganan dengan harga 25.000, sebagian besar nggak mau, ya hampir semua nggak mau. Ya. Jadi memang seperti itu kan. Itu contoh ya. Dia membeli data seperti itu saja, dia habisnya itu sudah sekitar berapa miliar gitu ya. Pokoknya angkanya cukup fantastis ya menurut saya. Dalam artian sebenarnya datanya nggak banyak ya yang diambil, tapi itu sangat berguna ya bagi Axiata untuk mengambil kebijakan. Dia mau jualan pulsanya menggunakan yang sistem apa itu ya, beli dulu baru pakai ya. Jadi Anda beli paket ya, ataukah sistem langganan gitu ya. Kemudian pricing ya, penentuan harga. Ya. Makanya seperti yang di webinar hari Sabtu itu ya, mau ada pricing itu ya. Itu juga menarik. Karena memang intinya bisnis salah satunya di situ. Kalau kita salah menentukan harga ya bisa tidak mendapatkan yang optimum ya. Nah, di sini yang poinnya adalah bagaimana data itu menjadi sangat penting ya bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan. Ya. Dan di sini juga ketika kita mempelajari belajar di kuliah ya, itu kita akan di sana salah satu yang penting ya. Jadi makanya di kurikulum kita Anda juga dikenalkan dengan hal itu ya. Karena aktuaria pun atau aktuarisnya ya pelakunya itu juga tidak terlepas dari data untuk mengambil keputusan. Jadi bagaimana perusahaan untuk mengambil kebijakan itu data sangat diperlukan. Dalam skala kecil paling tidak Anda bisa menggunakan Excel ya. Kalau misalkan perusahaannya kecil ya, mungkin Anda hanya mengolah sekian puluh ribu data gitu ya, masih bisa Excel. Tapi kalau sudah jutaan ya atau puluhan juta, mungkin perusahaan sudah punya uang ya untuk membuat software sendiri ya, gitu ya. Jadi nggak perlu Excel yang memang khusus untuk itu ya. Atau menggaji data scientist ya, atau programmernya untuk menggunakan optimumkan open source misalkan, baik Python ataupun R yang lebih rendah sedikit ya kemampuannya, atau yang lebih tinggi dari sisi pengelolaan data seperti Spark gitu ya. Tapi itu berbayar ya. Nah, makanya kita coba di Excel ini ya belum sampai big data ya, paling tidak kita sudah